Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lestari, Stambuk 130202041 dari kelas B1. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya mata kuliah keamanan jaringan. Pertemuan 1, Computer Security Concepts. Definition of Computer Security. NIST Computer Security Handbook mendefinisikan keamanan komputer sebagai proteksi yang diberikan kepada suatu sistem informasi dalam rangka untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu integritas, ketersediaan, kerahasiaan dari sumber-sumber sistem informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, firmware, data, informasi, dan telekomunikasi. Ada tiga kunci utama dari keamanan komputer, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Threat dan attack. Threat suatu potensi untuk terjadinya pelanggaran keamanan yang terjadi ketika ada keadaan, kemampuan, tindakan, atau peristiwa yang bisa menembus keamanan dan menyebabkan kerusakan. Artinya, ancaman bahaya yang mungkin mengeksploitasi kerentanan. Attack, serangan terhadap keamanan sistem yang berasal dari ancaman cerdas, yaitu suatu tindakan cerdas yang merupakan upaya sengaja, terutama dalam arti metode atau teknik untuk menghindari layanan keamanan dan melanggar kebijakan keamanan sistem. Klasifikasi serangan keamanan. Serangan pasif yang alami adalah seperti menguping, memantau, dan mengirim. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang sedang dikirim. Serangan pasif ini dibagi menjadi dua, yaitu pelepasan konten pesan dan analis trafik. Pertemuan 2, confidentiality, kerahasiaan, integritas, klasifikasi keamanan, serangan keamanan, aktif, attack, serangan aktif melibatkan modifikasi data atau informasi dibagi menjadi 4, yaitu penyamaran, replay, modification of message, denial of service. Pertemuan 3, ancaman keamanan pada sistem komputer, ada 8, yaitu social engineering, ketiga keamanan fisik, keempat security hole pada OS dan service, overflow, pencegahan dari sisi programmer, coding dengan teliti dan sabar sehingga kemungkinan kekeliruan coding yang menyebabkan buffer overflow dapat dihindari. Sisi user selalu mengikuti informasi bug-bug melalui milis dan situs-situs keamanan, selalu update, dan update. Kesalahan konfigurasi, instalasi default, ancaman serangan melalui jaringan, sniffing, pencegahannya adalah enkripsi, SSL, SSH, PGP, dan lain-lain, penggunaan switch sebagai pengganti hub. Ancaman menguras resource secara lokal, menciptakan proses secara paralel, menulis file
ke sistem, mengirimkan paket ke host lain, pencegahan mengatur privilege dengan tepat, penggunaan resource yang cukup untuk sistem yang pasif, penggunaan bandwidth yang cukup, dan lain-lain. Ancaman menguras resource secara remote, teknik simplot, teknik smooth attack, teknik DDoS, dan lain-lain. Pertemuan 4, pengertian firewall. Firewall didefinisikan sebagai suatu cara untuk mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Arsitektur firewall, dual host arsitektur, screened host arsitektur, screened subnet arsitektur. Tipe firewall. Yang pertama, paket filtering router. Firewall jenis ini memfilter paket data berdasarkan alamat dan pilihan sudah ditentukan terhadap paket tersebut. Paket filtering router bekerja dalam server internet, protokol IP, paket data, dan membuat keputusan mengenai tindakan selanjutnya diteruskan atau tidak diteruskan berdasarkan kondisi dari paket tersebut. Sirkuit gateway firewall ini beroperasi pada layar lapisan transport pada network, di mana koneksi juga diautorisasi berdasarkan alamat, sebagaimana halnya paket filtering. Sirkuit gateway biasanya tidak dapat memonitor trafik data yang mengalir antara suatu network dengan network lainnya, tetapi mencegah koneksi langsung antar network. Application gateways firewall tipe ini juga disebut sebagai firewall berbasis proxy. Application gateways beroperasi di level aplikasi dan dapat mempelajari informasi pada level data aplikasi. Hybrid firewall. Firewall jenis ini menggunakan elemen-elemen dari suatu atau lebih tipe firewall. Firewall komersial yang pertama. DXL adalah firewall berjenis hybrid dengan menggunakan proxy pada sebuah version host mesin yang dilabeli dengan gatekeeper dan paket filtering pada gateway gate. Pertemuan 6, enkripsi. Enkripsi adalah proses pengamanan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut dapat dibaca dengan mengubah informasi tersebut menjadi informasi lainnya. Web adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan search key authentication. Enkripsi web menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Versi pertama web tidak terlalu kuat enkripsinya karena enkripsi menggunakan 64 bit. Versi perbaikan web menjadi enkripsi web 128 bit. Web hanya boleh memasukkan 0 sampai 9 dan A sampai F heksadesimal. Untuk enkripsi 64 bit. Anda boleh masukkan 10 key, tak boleh kurang dan lebih, dan untuk 128 bit Anda boleh memasukkan 26 key.
tak boleh kurang dan lebih. CM Wi-Fi Protected Access (WPA). Sebagai gantinya, Wi-Fi Aliansi merilis WPA yang memberi tingkat pengamanan lebih bagi pengguna Wi-Fi. Resminya mulai digunakan pada 2003. Konfigurasi paling umum WPA adalah WPA sampai PSK. WPA menggunakan enkripsi 256 bit, panjang key adalah 8-63 karakter heksadesimal atau ASCII. Metode ini jauh lebih aman dibanding dengan fixed key yang dipakai dalam web. Advanced Encryption standar kemudian menyempurnakan. Meskipun begitu, WPA masih punya kelemahan karena dia mewarisi kelemahan web. Sekian hasil presentasi makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.